kabar Tribuners? Berjumpa lagi dengan saya, Al-Hafiz Yasir, pada program Ngopi, Ngobrol Politik, mengangkat tema-tema hangat seputar politik dan pemerintahan. Kali ini kita akan mengangkat tema bersiap pilkada di tengah pandemi. Bersama kita sudah hadir Bapak Abdul Rahman, Komisioner KPU Riau dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Kita langsung aja kepada Bapak Abdul Rahman. Apa kabar Pak Abdul Rahman? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat Pak? Sehat. Sehat Pak ya. Habis tes swab Pak ya? Ya tadi pagi habis uji swab. Terima kasih Pak telah datang ke studio Tribun Pekanbaru Ya, untuk acara bincang-bincang ini. Di acara ini kita akan banyak berbicara tentang pilkada di tengah pandemi. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat mengenai ada keraguan, ada pertanyaan bagaimana menggelar pilkada ketika pandemi COVID-19 belum berakhir. Sementara pemerintah sudah menetapkan tanggal 9 September 2020 sebagai 9 Desember 2020 untuk pelaksanaan pilkada. Gimana Bapak menyikapi katakanlah kata masyarakat ini pilkada dipaksakan ketika pandemi belum berakhir? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Hafiz ya. Ya. Ya terima kasih juga untuk Tribun sudah mengundang kami kan. Ya, ini juga menjadi sebuah media sosialisasi untuk kami. Jadi begini, kata dipaksakan ini sebenarnya agak riskan ketika saya sebagai seorang komisioner harus mengomentari hal seperti ini kan. Karena kalau kami di provinsi, kami punya atasan di pusat. Kan? Kalau mereka di pusat sudah ditentukan. Ini kan kesepakatan antara kalau tidak salah 5 lembaga ya, KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah, namanya Kemendagri, terus DPR, namanya Komisi 2. Dan sepakati bersama untuk dilaksanakan ya kita harus siap. Kita harus siap, dan saya pikir juga pemerintah tentu punya pertimbangan panjang untuk menggelar pilkada di tengah pandemi ini. Ya, karena kan memang 2020 ini ada beberapa daerah yang habis masa jabatan kepala daerah habis masa jabatannya. Apalagi 2021 habis semuanya, ini kan repot, harus banyak yang di PLT kan. Itu juga salah satu pertimbangan. Terus terkait dengan persiapan itu, sebagaimana persiapan KPU Riau dan juga KPU di kabupaten dan kota yang ada 9 daerah Pak ya yang akan menggelar. Tapi jangan jauh dulu, kita lihat dulu sebentar. Provinsi Riau akan menggelar pelaksanaan pilkada serentak di 9 kabupaten kota Desember 2020. 9 kabupaten kota tersebut yakni Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kuantan Sengingi, dan juga Kota Dumai. Tahap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon akan dilakukan 4 hingga 6 September 2020, kemudian 4 hingga 8 September tanggapan dan masukan dari masyarakat, 23 September penetapan pasangan calon, 24 September pengundian nomor urut calon, 28 Oktober hingga 6 Desember pengumuman DPT oleh PPS, 26 September hingga 5 Desember pelaksanaan kampanye. 6-8 Desember merupakan masa tenang dan 9 Desember pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Bapak Lukman, nomor DPT Akhir di sini. ya. Nah, ya oke. Nah, diperbaiki di depan Panwas. Oke, Tribunal, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Abdul Rahman dari KPU Riau, dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
terkait tadi pertanyaan tadi Pak, terkait persiapan dari daerah, sebenarnya Bapak katakan tadi sebagai pelaksana di daerah tentu mengikuti apa dan dari pusat. Nah, seperti apa persiapannya Pak di tengah keraguan atau ada pertanyaan di tengah pandemi yang baru berakhir ini Pak? Jadi karena ini memang pilkada yang di tengah situasi tidak normal ya, situasi pandemi, kita memang sangat menekankan pada pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, dalam setiap tahapan pemilihan itu protokol kesehatan itu wajib. Penyediaan mulai dari penyediaan masker, hand sanitizer, terus sarung tangan untuk petugas-petugas lapangan, dan yang lain-lainnya itu memang menjadi penekanan. Bahkan misalnya ketika pemerintah pusat belum mentransfer anggaran untuk penyediaan alat pelindung diri, itu kita berinisiatif, kami di KPU Riau, Perlindungan Seluruh Komisioner berinisiatif untuk mengkomunikasikan ini ke pemerintah provinsi, gubernur kan. Alhamdulillah karena ada tahapan yang sangat mendesak seperti verifikasi faktual terhadap persoalan di Kabupaten Indragiri Hulu. Satu ya Pak ya? Ya, itu sangat mendesak dan memang tidak kalau kita menunggu anggaran dari pusat tidak sempat lagi. Nah, ada kita inisiatif menemui Pak Gubernur juga sangat respon dan membantu gitu kan. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Setiap tahapan itu yang pasti penerapan protokol kesehatan sangat kami tekankan. Nah, untuk meyakinkan pemilih Pak terkait dengan protokol kesehatan itu Pak. Jadi kan ini kan terkait kekhawatiran publik. Kemudian kepentingan KPU kan mengajak publik untuk datang ke TPS. Sementara ada kekhawatiran kalau ada kerumunan akan ada berpotensi terjadi penyebaran virus. Kalau kondisinya masih seperti sekarang ini. Nah, apa yang dilakukan Pak? Termasuk juga sosialisasinya Pak. Ya, pertama ya, saat pencoblosan itu penyediaan APD sudah dilakukan di TPS. Lengkap, mulai dari termogan, kemudian setiap pemilih itu diberikan sarung tangan dan kita himbau setiap pemilih untuk menggunakan masker. Kemudian yang paling krusial itu kan jumlah pemilih TPS. Sebelumnya ini ada 800 pemilih per TPS. Nah, pada pilkada ini itu dikurangi maksimal 500 dan dengan 500 ini ada harapan itu tidak terjadi kerumunan dan nanti akan dikeluarkan juknisnya tata cara mencoblos ini. Nah, misalnya kalau jam sekian mungkin diatur harus 50 orang yang bisa mengantri di TPS. Pada nanti jam berikutnya misalnya jam 9 sekian orang, 50 atau berapa gitu. Diatur apakah nanti itu kita atur berdasarkan nomor urut, abjad nama atau nomor urut kartu keluarga itu kan kita punya semua. Atau nomor urut ini masih dibahas. Tapi itulah gambarannya. Intinya menghindari kerumunan di TPS. Ya, sangat menghindari kerumunan itu. Itu persoalan yang paling krusial yang jadi perhatian KPU itu ya. Terus ini kan melihat kondisi tidak normal ini ya, tidak normal terus TPS-nya jumlah orang dikurangi, berarti kan jumlah TPS-nya juga jadi kemungkinan bertambah gitu ya. Kemudian juga APD-nya, kemudian hand sanitizer semua, itu kan butuh biaya. Nah, ini gimana persoalan apakah anggaran yang sekarang itu cukup untuk menutupi tambahan-tambahan ini, Pak? Pada awalnya sebenarnya tidak cukup. Pada awalnya ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Tapi ada bantuan dari pemerintah pusat, dari APBN. Ini semua sudah ditransfer ke rekening masing-masing KPU kabupaten kota. Dan hitung-hitungan kami sudah cukup paling tidak sampai bulan September. Artinya mungkin yang belum terpecahkan itu adalah pada saat pencoblosan. Tapi bukan belum terpecahkan. Kita sudah punya solusi alternatif karena memang kawan-kawan juga
seluruh kawan-kawan kabupaten kota kita minta lakukan rasionalisasi anggaran. Mana yang tidak penting, yang bisa dibuka ya dibuka aja, nggak usah ini kan. Bahkan banyak teman-teman itu yang biasanya apa ya perjalanan dinasnya kemana-mana, ini memang kita sangat ketat. Bimtek itu juga kita minta sangat ketat, harus memang betul-betul hal yang penting, harus teknis sekali baru bisa lakukan bimtek secara tetap muka langsung. Sisanya hanya daring ke daring gitu kan. Daring. Ya, saya pikir itu yang tekan anggaran dan sejauh ini alhamdulillah karena walau kita memang ini ya, ketika kita petakan posturnya itu, postur anggaran itu memang paling banyak di APD alat pelindung diri. Nah, bukan pelaksanaan pemilu secara teknis. Itu kalau pemilu secara teknis kita tidak terlalu khawatir. APD-nya ini yang memang sangat besar. Artinya anggaran untuk APD ini di luar anggaran yang telah disepakati pemerintah daerah dengan KPU berarti? Ya, di luar. Di luar itu ya? Di luar. Meskipun di luar, ada juga pemerintah daerah yang memang sangat responsibel ya, mau membantu KPU dalam penyediaan APD-nya. Ada beberapa kabupaten seperti misalnya Rokan Hilir yang itu memang mereka sangat menyanggupi untuk membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, ini kita sangat terbantu yang seperti ini. Kalau penambahan TPS, hitung-hitungan saya karena saya juga di divisi perencanaan, tidak banyak. Tidak banyak jumlah yang kita butuhkan. Malah hasil refocusing atau restrukturisasi anggaran teman-teman itu bisa menutupi kok. Dari anggaran yang ada masih ya? Bahkan tanpa mungkin kita dibantu masih bisa menutupi. Meskipun ini tidak berlaku di setiap kabupaten kota. Ada juga memang yang karena anggarannya minim, ya walaupun sudah di-press sedemikian rupa masih juga masih juga kekurangan kan, masih juga. Ya. Tapi insya Allah dari segi anggaran saya pikir sampai sejauh ini sudah masih bisa dilaksanakan. Ya. Kembali lagi terhadap kekhawatiran tadi buat masyarakat. Kalau secara nasional kita banyak mendengar gugatan ataupun pendapat-pendapat bahwa ini dipaksakan dan makanya mengusulkan itu ditunda saja sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Ada yang mengusulkan sampai 2021, bahkan ada yang menyebutkan 2022 katanya gitu kan. Ya memang sampai benar-benar aman gitu. Nah, apakah hal-hal seperti ini, gugatan-gugatan itu ataupun pertanyaan-pertanyaan itu juga muncul di Riau? Tapi sebelum menjawab ini kita break dulu sementara, kita nanti baru masuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Dari Bumi Lancang Kuning Riau, saya Abdurrahman, Komisioner KPU Riau dan keluarga besar Divisi Data KPU se-Riau mengajak encik-encik, tuan-tuan, puan-puan untuk pakai masker bila keluar rumah. Ini masker saya. Mana masker Mika? Menggunakan masker adalah salah satu bentuk upaya kita dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kalau tak penting betul, guna di rumah aja. Mak kecil, bubuhan, dan sanak seberataan, yuk kita pakai masker, terutama ketika kita keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, encik, tuan dan puan, serta saudara sekalian, mari kita gunakan masker pada saat di luar rumah. Macam saya ini, Suai. Hai di sanak segalanya, kalau harus keluar rumah, gunakan masker. Jaga jarak. Cocok? Terima kasih ya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun kita berada, jika keluar rumah selalu menggunakan masker. Encik-encik dan puan-puan jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah demi kesihatan kita bersama.
mencegah penularan COVID-19. Jago kebersihan dan kalau keluar rumah lupa pakai masker. Saudara-saudara semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah, sering cuci tangan, gunakan masker. Ini maskerku, mana masker? Baru kota bertua, kotanya elok banyak dikenal. Mari ikuti anjuran pemerintah agar wabah corona cepat hilang. Iko masker awak, mana masker? Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu, doa kami menyertai. Oke, Tribuner, kita lanjut ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu, kami mengingatkan kepada para Tribuners untuk bisa mengikuti acara bincang-bincang ngopi ini, ngobrol politik, dengan melihat langsung di YouTube Tribun Pekanbaru Official, ada juga di Instagram Tribun Pekanbaru dan juga Facebook Tribun Pekanbaru. Bapak Abdul Rahman, kita lanjut ke yang tadi itu soal pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mengusulkan ditunda lagi. Padahal ini kan sudah ditunda juga selama 3 bulan dari September ke Desember. Apakah di Riau juga ada seperti itu? Mungkin dari partai politik ataupun dari tokoh-tokoh atau pengamat seperti apa? Sampai sejauh ini dari beberapa diskusi yang saya ikuti, belum ada yang berpendapat atau bertanya kenapa ini dipaksakan. Tapi memang di beberapa perkembangan di media itu ada pengamat yang berpendapat bahwa ini dipaksakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, terlepas itu dipaksakan atau tidak, sebagai anggota KPU Riau daerah ini, kami harus siap melaksanakan itu. Jika itu memang sudah konstitusi negara, kita laksanakan sesuai konstitusi. Sebenarnya KPU secara ini ya, secara kemanusiaan, kita sudah menunda di tengah-tengah berjalannya tahapan, kita lakukan penundaan. Dan ini sempat banyak kemarin yang kecewa kenapa kita lakukan penundaan. Justru karena ditunda kecewa. Kenapa gitu ditunda gitu kan? Ya karena memang persoalannya ini tidak terlepas dari tarikan kepentingan politik kan, yang ada yang menunda, ada yang tidak. Ini kita bisa terlepas dari itu. Tapi yang jelas kita kita memerdekakan diri lah dari hal seperti itu. Yang jelas ketika ini memang negara mengatakan harus dilaksanakan, ya kita laksanakan. Ya konsekuensinya memang harus melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Sampai hari ini di kantor-kantor itu memang semua diwajibkan bermasker gitu kan. Tidak boleh tidak masuk ke ruangan bermasker. Ada tamu ya mohon maaf, mungkin teman-teman Tribun kalau mau berkunjung harus melalui pemeriksaan dulu di bawah, melalui termogan, cuci tangan, termogan. Terus mau masuk, mau naik ke lantai atas ke ruangan komisioner misalnya, kalau tidak pakai masker memang tidak dibolehkan. Artinya memang secara ketat kita atur sedemikian rupa. Artinya siap ya harus siap dilaksanakan. Harus siap sebagai pelaksana gitu. Pelaksana. Terus sejauh ini kendala apa yang paling besar yang dirasakan oleh KPU Provinsi Riau sebagai supervisi ya terhadap daerah ini dalam menyiapkan pilkada dalam kondisi yang tidak normal ini? Persoalannya memang ini penyesuaian dengan protokol kesehatan, gitu kan. Biasanya kita banyak melakukan bimbingan teknis, sosialisasi secara langsung. Ini melulu harus dilakukan secara daring semuanya. Jadi tidak bisa langsung ke masyarakat gitu ya? Tidak bisa langsung ke masyarakat gitu. Mungkin hanya tahapan-tahapan tertentu yang memang ada komisioner yang terpaksa harus turun gitu kan. Karena verifikasi faktual ini kan harus dicek langsung betul atau tidak secara teman-teman di bawah melakukan verifikasi faktual. Begitupun nanti ketika pelaksanaan coklit, pencocokan dan penelitian dalam pemutakhiran data pemilih, itu memang mau tidak mau harus ada yang turun. Harus ada yang turun ke lapangan dan ya ada bagian-bagian tertentu. Tapi yang pasti misalnya kampanye misalnya ya, yang masyarakat kampanye itu kampanye sekarang sangat ketat. Kampanye rapat umum misalnya yang masih bisa dilaksanakan? Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi yang harus menghadirkan sedemikian banyak orang sekarang tidak bisa lagi.
Jadi kampanyenya kira-kira seperti dialog, tapi sangat terbatas. Kita batasi orangnya sekian, dan harus diiringi pelaksanaan protokol COVID-19 ini. Ya. Terkait dengan protokol kesehatan, ini kan menyangkut masyarakat yang akan menjadi pemilih yang akan. Sejauh mana tingkat pengetahuan publik terhadap protokol kesehatan terhadap dalam pemilihan kepala daerah nanti yang seperti Bapak sampaikan tadi harus dikurangi TPS-nya, datangnya sekian. Nah, inti sosialisasi seperti ini ke masyarakat sudah sampai seberapa jauh gitu sosialisasinya? Secara teknis belum kita sosialisasikan karena ini memang menyangkut dengan artinya masih ada pertimbangan waktu masih beberapa bulan untuk masa pencoblosan. Dan memang juknis atau regulasinya belum selesai, belum diundangkan, belum ditetapkan. Jadi memang belum bisa laksanakan, tapi saya pikir pemilih tidak perlu terlalu khawatir karena banyak opsi-opsi yang sudah kita siapkan, termasuk misalnya pada saat pencoblosan nanti pemilih itu ketika pemeriksaan dengan termogan ada yang suhunya di atas 37 derajat Celcius, itu tentu juga ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus, tidak boleh masuk ke bilik umum. Ada bilik khusus yang rencananya akan kita siapkan khusus orang-orang yang memang suhunya tinggi gitu kan, yang dicurigai gitu kan. Artinya tenaga kesehatan juga ada di TPS? Ini belum bisa kita pastikan, tapi sudah kita komunikasikan karena kan menjadi pertanyaan. Nah, yang suhunya tinggi ini mau diapakan? Apakah disuruh pulang gitu? Suruh pulang kan justru sebenarnya punya hak untuk memilih. Terus kalau kita sediakan, kita bisa siapkan bilik khusus. Sesudah memilih, siapa yang akan menindaklanjuti orangnya mau diapakan? Tidak mau kita yang meriksa kan kita tidak punya kapasitas itu. Kita tidak punya kapasitas itu. Kita ini seharusnya memang ini disambut oleh dinas kesehatan. Nah, artinya begini, polanya seperti ini. Seperti pola pengamanan Polri ya. Karena satu Polri itu kan biasanya mengawasi 4 TPS. 4 TPS. Nah, kita juga berharap nanti ada seperti itu. Ada satu petugas kesehatan, tim medis, satu tim medis misalnya mengawasi juga 4 TPS, 3 TPS. Seperti itulah. Kita berharap seperti itu karena rasanya kalau kita dari KPU yang harus juga melakukan itu bukan kapasitas kita. Apalagi petugas KPPS gitu ya. Ya, apalagi petugas KPPS, kasihan mereka kan sudah disibukkan hal-hal teknis, harus disibukkan dengan hal-hal yang di luar kemampuannya gitu kan, di luar kapasitasnya. Saya pikir itu. Ya, mungkin hal seperti ini yang nanti yang krusial Pak. Ya, ini krusial dan memang sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Kita sampaikan, tapi secara informal. Dalam pertemuan dengan gugus tugas, tapi belum secara formal. Ini terkait dengan kualitas pemilu atau kualitas pemilu yang juga biasanya dikaitkan dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS. Nah, di tengah situasi yang tidak normal ini, dengan kekhawatiran pemilih yang akan datang ke TPS dia dengan lebih peduli dengan kesehatannya, takut nanti ada kerumunan seperti itu. Kira-kira target dari KPU terhadap pemilih yang datang tingkat kedatangan pemilih ke TPS berapa gitu, sejauh ini? Sejauh ini kita targetkan 72%. Masih optimis ya? Ya, ini tantangan. Ini tantangan dan memang berat karena sejarah pilkada itu jarang sekali bisa melebihi 50-60%. Sejarah 60 kan sejarah pilkada daerah penjara. Apalagi ini di tengah situasi pandemik. Tapi ya teman-teman kalau tidak dikasih tantangan nanti tidak semangat. Kalau targetnya rendah, ya paling santai aja. Ini kan rendah gitu. Kalau ini tinggi dan pressure-nya juga harus tinggi juga. Nggak apa-apa, saya pikir itu tantangan untuk kami dan kita semua ya, dan tentu minta bantuan ke
seluruh stakeholder, bantuan ke teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan ini. Pemilih tidak usah khawatir, tidak usah, artinya berjaga-jaga boleh, tapi jangan kemudian kekhawatiran itu berlebihan sehingga membuat kita takut gitu, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, saya pikir itu juga tidak pada tempatnya. Kita tetap berbuat tapi dengan melakukan hal-hal pencegahan seperti itu ya. Karena sepanjang pengetahuan saya, COVID-19 ini selama kita memang ketat dengan menjaga kesehatan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat lah dari wabah seperti itu kan. Oke. Jadi dari bincang-bincang kita tadi, Pak Abdul Rahman dan juga KPU Provinsi Riau sebagai supervisi terhadap pemilihan kepala daerah di 9 kabupaten dan kota, optimis ini akan berlangsung aman dan juga akan bisa menjamin pemilih untuk datang ke TPS. Insya Allah selalu diusahakan. Artinya kalau menjamin mereka datang tentu kita tidak bisa, tapi mengusahakan setinggi mungkin tingkat keselamatan mereka itu kita lakukan, dan kita sudah jauh-jauh hari memikirkan bagaimana mereka bisa selamat pasca memilih. Jangan setelah mencoblos timbul klaster baru di pemilih KPU gitu kan. Nah ini tentu kita pikirkan bersama gitu kan. Kami sangat memikirkan hal itu, dan insya Allah akan ada panduan terkait bagaimana mencegah kerumunan, mencegah agar tidak terjadi penularan di TPS. Yang pasti penyediaan APD itu wajib kita lakukan. Wajib itu bahkan menjadi salah satu domain pengawasan dari Bawaslu. Itu menjadi bagian ya. Bagian pengawasan. Bukan cuma pelanggaran dari kontestan, tidak itu aja. Itu sudah masuk dari Bawaslu sekarang ya. Masuk dalam masuk dalam pengawasan Bawaslu terkait alat pengaman perlindungan diri. Iya. Satu lagi untuk Pak Abdul Rahman terkait dengan pentingnya pilkada serentak 2020 ini terkait dengan kepemimpinan di daerah. Kalau kita tidak laksanakan tahun ini, konsekuensi akan terjadi seperti apa kalau kita tidak terlaksana tahun ini? Kalau tidak kita laksanakan, sebenarnya konsekuensinya memang akan banyak PLT. Nah, dan PLT ini tidak bisa terlalu lama, tidak bisa lama. Ini akan jika dikhawatirkan terjadi kekosongan kepemimpinan. Sementara pelayanan masyarakat itu kan harus tetap berjalan. Penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak juga harus berjalan. Nah, di PLT kan ada hal-hal yang di luar kewenangan PLT untuk melakukannya ada. Karena itu kesepakatan kita memang harus dilaksanakan pada tahun ini. Ya, walaupun dengan risiko kesehatan yang tentu harus kita minimalisir bersama, kan? Mudah-mudahan. Seperti Mendagri Tito Karnavian juga pernah, mungkin semacam anekdot mungkin dia berkata dari 270 daerah kalau semua PLT mungkin kantornya di Jakarta akan kosong katanya. Seperti itu kira-kira analoginya kalau semua jadi PLT. Semua jadi PLT bisa jadi kosong, dan memang bisa membahayakan di kekosongan kepemimpinan. Itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kewenangan PLT terbatas. Dengan demikian akan ada pelayanan masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan. Oke, Pak Abdul Rahman, sangat bermanfaat sekali bincang-bincang kita hari ini. Dan untuk terakhir sebagai pernyataan penutup dari Pak Abdul Rahman, apa yang akan Bapak Abdul Rahman sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada para pemilih? Baik. Hal yang harus dipahami bersama bahwa pilkada, pemilihan atau pemilu itu bukan hanya tentang mencoblos di hari H, bukan hanya
tanggal mencoblos tanggal 9 Desember itu, tapi pemilihan itu adalah sebuah rentetan awal tahapan sampai akhir. Artinya mulai sekarang sebenarnya sudah masuk kita, dan masyarakat sudah harus terlibat di sini. Seperti misalnya sekarang ini kita tengah melakukan rekrutmen petugas pemutahiran data pemilih atau singkat PPDP. Nah, sangat kita harapkan masyarakat juga terlibat mengawasi apakah PPDP yang akan kita rekrut itu adalah orang-orang yang independen. Kan ini jika terindikasi memiliki keberpihakan kepada salah satu kontestan, ini sangat berbahaya. Karena PPDP ini sangat menentukan dalam hal menentukan pemilih. Oh, ini memang orang ini bisa memilih, orang ini tidak. Bisa menentukan, dan pemilih atau daftar pemilih itu adalah hulu dari pemilu. Hulu pemilu, hulu pemilihan. Ibarat sungai, kalau hulunya bersih, kita berharap airnya yang keluar di hilir itu kan jernih. Nah, kalau data pemilih kita bersih, bagus, kita berharap ini sudah menjadi awal dari demokrasi yang berkualitas. Saya pikir itu pada tahap awal yang masyarakat sudah harus melihat siapa PPDP kita yang direkrut di bawah. Karena kalau semua dibebankan ke KPU, kita juga punya keterbatasan akses, kan. Kemudian pasca PPDP misalnya ada pencoplitan dan penelitian. Ini juga harus diawasi. Masyarakat ini di tahapan ini berjalan dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Rentang tanggal ini saya himbau masyarakat yang di daerahnya ada pilkada, jangan kemana-mana dulu. Nanti petugas coplit datang ke rumah, orang yang tidak ada, nanti nggak masuk ke DPT, tidak bisa memilih. Bisa jadi gara-gara satu keluarga atau satu orang tidak memilih, ribut gitu kan. Jangan hanya pada saat hari hanya saja gitu kan, dan banyak lagi rentetan yang harus diawasi oleh masyarakat. Jadi KPU sangat mengajak untuk partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman atas bincang-bincang ini. Semoga bermanfaat bagi kita untuk melaksanakan pesta demokrasi ini di 9 daerah dan akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan pemimpin-pemimpin yang benar-benar sangat diharapkan oleh masyarakat. Oke, Tribuners, begitu bincang-bincang kita dengan Komisioner KPU Riau, Bapak Abdurrahman dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Silakan ikuti kami, bincang-bincang kami di YouTube Tribun Pekanbaru Official, Instagram Tribun Pekanbaru, dan Facebook Tribun Pekanbaru. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya.